Halo, oke. Kenalin, nama gue Emil, Karskin Tabletop. Nah, di sini kita bakal belajar game Ostia. Ostia ini dibikin sama desainer Jepang, namanya Totsuka Chuo. Dan di game ini kita jadi semacam pebisnis pelabuhan. Nah, di sini kalian ada beberapa komponen. Pertama itu board Ostia. Board Ostia itu adalah main goal dari game ini. Kalian itu harus sebaik mungkin nge-reach salah satu dari empat ini. Buat apa? Buat poin. Nah, kalian juga nge-tracking skornya di sini. Tapi, si skor tracknya ini unik. Ada semacam level-levelnya. Jadi, level-level ini bertanggung jawab untuk ngitung-ngitung aset-aset kalian. Satu, dua, tiga. Di akhir game nanti. Nah, di sini juga kalian punya player board. Nah, player board di sini basically, kalian kalau di sebelah sini, itu adalah semacam hal-hal yang bisa kalian bangun. Dan ada harga-harganya juga. Nah, tapi kalau yang di sini, ini adalah board dari pelabuhan kalian. Nah, secara brief, sebenarnya, Ostia ini tuh gamenya kayak sistem congklak, mancala. Nah, secara simple, maksudnya itu gini, di satu turn, kalian tuh bakal milih salah satu dari kuadran ini. Bedanya apa? Nanti gue jelasin. Tapi basically kalian bakal pilih terus produce sejumlah kapal yang ada di kuadran tersebut. Misal, gua mau ambil dari kuadran sini. Berarti gua ada satu kapal kan di sini. Berarti gua produce satu. Nah, resource-nya tuh yang ini ya, yang bundar. Setiap kuadran itu punya resource dan itu ditandain sama yang bundar-bundar kecuali yang ini. Ini memang nggak ada. Ini buat nge-remote action aja. Nah, selain dari itu, kita langsung pindah. Pindahnya gimana? Kan kita mainnya secara jarum jam kan, kalau congklak juga kan. Jadi, ini satu, kita ambil. Terus kita langsung pindahin ke next-nya. Nah, di situ kita langsung ngerjain action-nya yang kita land. Nah, jumlah yang ada di action yang kita land itu kapalnya nggak terlalu meter. Nah, mungkin gua jelasin dulu aja ya. Action-actionnya ada apa aja. Nah, pertama itu move. Move itu tuh selalu pakai resource kertas permit. Nah, di sini kalian bisa ngelihat semacam matrix tabel di mana berapa permit yang kalian perlu untuk gerak. Nah, ini gerak di mana? Gerak di board ini pakai si perahu warna kalian. Oke. Nah, misal gue pakai yang perahu abu-abu kan. Misal, gue punya 3 permit nih, berarti gue nggak terlalu cukup nih buat kayak 3 langkah, berarti gue cuma bisa 2 langkah. Berarti nanti tinggal gue bayar 2 permit dan gue gerak 2 kali ke arah manapun. Satu dua boleh, satu dua boleh, satu dua juga boleh, kayak gitu. Nah, next ya, itu ada action bikin kapal. Bikin kapal itu selalu perlu kayu. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini adalah available list dari kapal-kapal yang kalian bisa bikin. Nah, di Ostia ini ada 2 tipe kapal. Pertama itu Corbita sama Ponta. Corbita itu basically kalian pakai buat di board kalian, buat nambah-nambahin semacam piece congklaknya yang kalian bisa puterin. Tapi kalau Ponta, Ponta itu buat di Ostia board. Ini memang kapalnya Corbita di awal, karena memang itu buat marker di awal, karena kan nggak mungkin ya kita unlock Ponta langsung kan. Nah, di sini kita juga selain dari ngebuka-ngebuka kapal buat kita taruh di antara player board dan Ostia board, basically ada semacam simbol-simbol. Nah, ini simbol-simbolnya beda-beda. Ada simbol Ponta, ada simbol Corbita. Beberapa goal di game ini, kayak yang ini,
itu tuh nanti ngenilai based on simbol-simbol seperti ini. Nah, satu simbol berarti kalau kalian nyampe ini duluan berarti dapat 9 VP, but more on that later. Selain itu, kalian juga bisa dapat benefit naikin di track scoring, berarti naik level, which means seperti yang tadi gue bilang, itu tuh variable scoring kalian naik buat item-item 3 ini di atas. Nah, nextnya itu ada semacam order action. Nah, di sini maksudnya order action tuh kalian bisa lihat di sebelah sini. Nah, ini tuh adalah kartu-kartu order ceritanya. Nah, cara baca kartunya itu simple. Jadi ini adalah harga yang kalian harus bayar dan order itu selalu pakai gandum untuk base resource cost-nya. Tapi untuk extra cost-nya itu bisa macam-macam. Nah, ngomong-ngomong soal extra cost itu buat apa sih sebenarnya? Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan ada benefit awalnya, sama ini ada benefit ekstranya. Nah, benefit ekstra ini yang burem itu cuma bisa ke-unlock kalau kalian bayar plus extra resource-nya. Misal, berarti kalau gua bayar 5 gandum doang, gua dapet 2 kayu, satu wine, satu agora, dan satu simbol ini. Tapi kalau gua bayar 5 gandum plus 2 besi, berarti gua dapet 2 agora dan sisanya normal. Habis itu kita nanti tinggal ambil kartunya, terus nanti draw new cards. Gitu. Nah, nextnya itu ada bikin bangunan. Nah, sebelum gua ke bikin bangunan, gua mau jelasin dulu di player board ada beberapa slot-slot seperti ini. Nah, ini tuh basically slot buat bangunan. Kalau kalian kebangun di situ, berarti kalian unlock benefitnya. Nah, untuk bikin bangunan, requirement-nya kalian harus ada di kota dulu. Misal, gua harus ke Kartago dulu dan gua harus nempel satu disk dulu. Nah, reminder ya, ini satu disk itu cuman buat satu player doang. Gitu. Misal, gua udah kesini nih, berarti gua otomatis bisa bikin satu bangunan. Kalau di sini nggak ada efek apa-apa ya. Nah, misalnya, gue mau jelasin dulu nih. Kalau di sini kalian bikin, kalian dapat setiap kali kalian produce permit, kalian plus satu. Setiap kalian kalian produce kayu juga plus satu. Sebenarnya kalau yang di intersection kayak begini, itu tuh mainly the same. Cuman beda resource saja. Cuman kalau yang ini, maksudnya tuh kalian bisa diskon satu kayu per setiap kalian ship build. Kalau di sini itu diskon satu gandum setiap kalian ngelakuin order action. Kalau di sini kalian diskon satu iron setiap kali kalian mau bikin bangunan. Jadi gunanya itu. Nah, ada special building slot di sini, dua ini. Nah, kalau untuk di sini, ini tuh correlate sama free action. Jadi, secara lumrah, lazimnya, free action di Ostia itu, kalian bisa nuker 3 gold buat satu resource apapun. Maksudnya, kalian pindahin dari kubus di sini ke kuadran manapun yang kalian mau si resource-nya dari 4 ini. Tapi kalau kalian bikin bangunan di slot ini, berarti kalian cuma perlu 2 gold untuk free resource. Nah, mumpung lagi di sini, gue juga mau jelasin one of the final actions di game ini, itu buy, trade. Nah, di sini trade itu simbolnya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, ini ada simbol trade juga, which means kalau kalian udah claim CCT-nya, kalian bisa trade. Maksudnya gimana? Jadi, di sini cara bacanya simpel. Kalian tukar maksimal 4 gold untuk 4 besi.
Di bawahnya juga boleh, cuman pokoknya maksimalnya 4 kali. Nah, kalian bayar tuh goldnya seperti di kuadran ini. Nah, nextnya itu ada space yang ini. Nah, ini tuh space unik. Space administratif. Nah, basically, kalau kalian nyampe ke sini, misal gue dari sini nih, ada 3 nih. Sorry. 1, 2. Gue ke sini dong. Nah, kalian tuh bisa bikin action dari 1, 2, 3, 4 ini. Nah, trade ini nggak bisa ya, by the way, karena ini secara legal baru dikerjain. Kalian nggak bisa nge-trade 2 kali. Pokoknya yang dari 4 sini aja. Kalian bisa semacam remote activate actionnya. Setelah itu, kalian langsung gerakin dari sini ke sini. Gitu. Nah, ada optional actionnya juga, which is... Wait. Oh ya, oh ya, udah gue jelasin. Sorry. Oke, basically itu optional actionnya ini optional. Tapi kalau kalian ke sini, kalian harus langsung terusin ke sini. Based on beberapa ship yang ada di sini. Bukan beberapa, sorry. Ada berapa ship yang ada di kuadran tersebut. Which means to complete the full turn, gue kan awalnya dari sini kan. 1, 2, gue kerjain ini. Salah satu, berarti gue langsung terusin ke sini. Which means my action itu sebenarnya move at the end. Gitu. Nah, mungkin dari player board udah cukup. Nah, tinggal gue jelasin soal ini icons, tags. Nah, di sini ada elements set collectionnya. Basically, di game ini kalian bakal di award point kalau kalian ngumpulin satu set dari simbol-simbol ini. Nah, kalau kalian punya simbol 1, 2, 3, 4, berarti kalian dapat satu set collection point. Nah, poinnya itu wait. Oh, satu. Oke, benar-benar satu. Nah, setiap simbol ini bervalue satu. Nah, tapi kalau kalian full set doang. Kalau nggak full set, ya well, tough luck. Kalian dapat dikit poinnya. Nah, selain dari set, gue mau jelasin soal Agora. Agora ini basically sebenarnya bakal ditaruh di sini. Nah, Agora ini basically buat nambah-nambahin poin doang. Tapi ini lumayan gede, karena kalau kalian lihat, ini spike-nya walaupun kecil, 4, 5, 6, tapi paling gedenya 10. Lumayan buat nge-beef up poin kalian. Tapi yang kalian harus coba aim itu ikon bangunan sama ikon Korbita. Yang kalian bisa dapat, again, dari ngebuka kapal dan atau ngebuka bangunan. Gitu. Kita coba model satu turn aja ya, satu round misalnya. Nah, ya. Misal gue dulu nih. Oke. Ya. Di sini gue mau coba plan, berarti gue harus gerak dulu. Which means um, nah, kalau ngambil dari sini, basically kalian nggak perlu uh, apa ya, ngelakuin action ini sebenarnya. Wait. Wait. Sorry. Oh, enggak. Benar-benar. Benar-benar. Iya, benar. Kalian nggak terlalu harus perhatiin ini kalau kalian ngambil dari sini. Basically kalau kalian land ke sini, kalian harus nerusin selanjutnya. Gitu.
Berarti kalau gue mau move, berarti gue otomatis ambil dari sini dong. Berarti gue move. Nah, karena di sini nggak ada resource apapun, jadi uh, we just leave it. Nah, di sini gue bisa gerak berarti up to 2 times karena gue punya 1, 2 permit. Karena si simbolnya itu permit dan cube-nya tuh correspond ke resource type-nya. Which means gue mau coba nih sini dulu aja lah 1. Nah, kalau 1 berarti gue nggak harus bayar, gratis movementnya. Nah, karena ini baru site pertama gua itu gratis dan nggak perlu si ini. Baru secondnya baru gua harus bayar. Dari situ gua nggak dapat benefit apapun belum, tapi gua nanti bisa bikin bangunan dan juga bisa nge-trade kalau gua mau. Oke. Nah, misalnya udah next round nih, udah si player-player lain udah nih. Nah, gua mau nextnya nge-build nih di sini. Berarti gua harus ngambil antara bukan antara, sorry. Dari sini berarti ngambilnya. Nah, di sini gua bakal contohin production. Berarti kita select dulu, oke, gua mau ngambil di sini. Ada 1 kapal, berarti productionnya 1. Berarti kita tambahin 1 ke sini. Baru kita gerakin. Tes. Nah, di sini baru kita build. Nah, karena udah ada tokennya, jadi dilepas dulu aja. Nah, tapi kita harus bayar 2, which means kita bayar 2 ke reserve. Nah, habis kita bayar 2, berarti kita ambil building token ya, terus kita taruh mau di mana aja. Kayaknya bagusnya di sini. Kita coba di sini aja. Oke, berarti nanti setiap kali gue produce, afterwards, gue dapat +1 gandum dan +1 iron. Waktu gue nge-trigger di kuadran mereka. Nah, habis itu gue juga misalnya udah next round lagi nih. Gue mau coba order lah. Let's try order. Nah, karena gue move dari sini dan gue kapalnya 1, berarti gue nge-produce 1. 1 wood. Dan gue pindahin ke sini. Oke. Nah, ini karena kebetulan belum ada cukup. Jadi, sebenarnya invalid. Cuman pokoknya gue mau contohin aja caranya gimana. Nah, sebelum gue lupa, basically koin ini juga bisa buat substitute eh, wild resource. Jadi ini bisa dijadiin joker buat keempat resource ini.